Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Saat perpisahan dengan Yesus semakin dekat. Namun kita tidak perlu gelisah. Kita tidak perlu gentar hati. Karena Yesus akan datang kembali kepada kita. Dan hari ini Yesus memberikan penegasan tentang makna atau arti mengasihi. Mengasihi itu berarti bertindak. Mengasihi itu berarti melaksanakan kasih dalam praktek hidup sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, kasih tidak berhenti pada kata-kata. Karena kasih akan berbuah pada tindakan dan perilaku kita. Orang yang mengasihi Yesus ini akan berpegang, akan menuruti firman-Nya, serta melaksanakan kehendak-Nya. Berpegang pada firman-Nya itu berarti kita percaya dan hidup dari iman kepercayaan tersebut. Maka siapa yang berpegang pada apa yang disampaikan oleh Yesus ini akan menjadi kenisah Allah. Allah akan bersemayam dalam hati kita. Tuhan Yesus sendiri dan Bapanya akan datang dan bersemayam dalam orang itu. Karena kasih yang sejati itu menghendaki persatuan dan tinggal bersama dan bahkan tinggal pada orang itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hati orang yang mengasihi Yesus ini akan menjadi rumah Allah. Maka di sanalah orang itu berjumpa dengan Allah dan dapat menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sehingga orang tidak membutuhkan gedung
atau ruangan untuk berdoa. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga berjanji akan tetap mendampingi kita. Dan Yesus akan minta kepada Bapa untuk mengutus seorang penghibur bagi kita. Penghibur itu ialah Roh Kudus. Dan dia akan diutus oleh Bapa dalam namanya. Roh itulah yang akan membuka mata, hati, dan pikiran kita agar kita semakin teguh, agar kita semakin kuat iman. Maka yang dituntut dari kita itu adalah menaruh cinta kasih, melaksanakan kehendaknya, dan mengikuti Yesus. Penghibur inilah yang akan melaksanakan karyanya secara tidak kelihatan. Dia tidak berkarya secara terbuka. Yesus akan meninggalkan damai sejahtera bagi kita. Dan damai ini lebih besar daripada yang diberikan oleh dunia. Dan tidak seorang pun yang dapat mengambil damai ini dari kita. Karena damai itu terletak dalam hubungan yang mesra, hubungan yang intim antara dia dengan kita, murid-muridnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, misteri Paskah itu adalah misteri kehidupan. Karena Yesus yang kembali kepada Bapanya itu akan datang kembali kepada orang-orang yang mengasihinya. Seperti kepada Maria Magdalena. Dan bersama dengan Bapanya akan bersemayam di dalam mereka. Damai sejahtera ini luar biasa akan kita alami jika kita mengasihi Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih, misteri besar ini sayangnya sangat kurang diingat. Sangat kurang menjadi perhatian utama dalam penghayatan kita. Mengapa? Karena kita kurang berhubungan dengan Roh Kudus yang bersemayam secara rahasia di antara kita. Dan kita belum hidup dalam Roh Kudus. Kita belum hidup dengan kesadaran, awareness. Belum sadar. Akan penghibur, akan penolong yang lain. Serta menyerahkan diri kita kepadanya. Maka saudara-saudari yang terkasih, bertobatlah. Berkat Tuhan menyertai kita semua.